Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks narasi dan pola kalimat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat memahami unsur-unsur teks narasi dan dapat membuat kalimat sederhana berpola SPOK. Saja ke materi yang pertama, yaitu teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah suatu karangan fiksi atau non-fiksi yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian dan disusun secara kronologis dan sesuai dengan urutan waktunya. Teks narasi dapat ditemukan pada cerpen, novel, biografi, dan cerita sejarah. Ciri-ciri teks narasi yang pertama berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa yang menggunakan gaya bahasa naratif. Kedua, memiliki alur yang jelas. Ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir, memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, waktu, karakter, dan lain-lain. Mengenai teks narasi ini, Ibu akan membahas dua contoh teks narasi. Yang pertama, ada contoh biografi dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Biografi yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Karno. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau sering keluar masuk penjara, namun hatinya tetap teguh. Bung Karno pernah berkata, "Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sebagai sama." Seorang tokoh pejuang, penderitaan yang dialami tidak melumpuhkan daya juangnya. Bung Karno dijuluki sebagai singa podium karena pandai berpidato. Pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno adalah seorang pemimpin Indonesia yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara. Biografi tokoh proklamator yang kedua di sini ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta juga merupakan tokoh proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disebut Dwi Tunggal Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketika Bung Karno menjabat sebagai presiden, Bung Hatta menjabat sebagai wakil presiden. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Bung Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Bung Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Dan pada tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Pada dua biografi dua tokoh proklamator tersebut menguraikan kisah yang disusun dengan paragraf menggunakan gaya bahasa yang naratif dan disusun pula secara kronologis atau berurutan. Setelah mengetahui contoh teks narasi dari biografi, kalian kerjakanlah tugas 1. Halaman 83, bagian Ayo Mencari Tahu. Jangan ditunda ya. Setelah itu, kita lanjut ke contoh teks narasi yang kedua, yaitu teks narasi sejarah. Kalian bisa juga cek di buku paket kalian pada halaman 23. Di situ terdapat teks narasi sejarah dengan judul Masa Penjajahan Inggris di Indonesia. Secara singkat, Inggris mulai menguasai Indonesia setelah melakukan penyerangan di Batavia. Penjajahan Inggris ini berlangsung sekitar 5 tahun, yaitu pada tahun 1816 yang dipimpin oleh Gubernur Stamford Raffles dan melakukan perubahan-perubahan kebijakan, diantaranya mengenai pemerintahan dengan sistem karesidenan di Pulau Jawa yang kemudian diteruskan oleh Belanda saat Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda. Yang kedua mengenai bidang ekonomi. Raffles mengubah sistem pajak hasil yang sebelumnya diterapkan oleh VOC menjadi sistem sewa tanah. Dengan sistem ini, pribumi harus membayar sewa atas tanah yang mereka sewa karena semua tanah dianggap milik negara
Namun, sistem sewa tanah ini tidak berlangsung lama. Yang ketiga, mengenai hukum. Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya berorientasi pada ras menjadi besar kecilnya suatu kesalahan. Dan yang keempat, mengenai sosial. Raffles mengubah dan menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan, namun beliau pun melakukan pelanggaran yang serupa, sehingga pada tahun 1814 Belanda mulai menandatangani Perjanjian London dan menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Belanda pun secara resmi menguasai Indonesia kembali pada tahun 1816. Teks narasi tersebut memuat ciri-ciri yang pertama peristiwa dengan menggunakan gaya bahasa yang naratif. Kedua, memiliki kronologi. Ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai pola kalimat. Kalimat sendiri memiliki arti, yaitu rangkaian yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Sedangkan kalimat bisa disebut efektif apabila pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh orang lain. Kalimat yang efektif yaitu yang mengandung unsur SPOK. Saat kalian kelas 3 sudah belajar ya mengenai materi SPOK, dan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai SPOK untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Jack atau S yaitu unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan atau pelaku dalam suatu kalimat yang melakukan kegiatan, perbuatan, atau tindakan, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu ada nama orang, nama binatang, sapaan seperti ayah, ibu, kakak, adik. Yang keempat ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Predikat atau P yaitu bagian dari kalimat yang menyatakan kegiatan, tindakan, aktivitas yang dilakukan subjek, biasanya berupa kata kerja. Contohnya yaitu seperti makan, minum, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Objek. Objek yaitu bagian dari kalimat yang melengkapi predikat yang dikenai kegiatan, tindakan, aktivitas dari subjek. Contohnya seperti walaupun contoh objek dan subjek memiliki kesamaan, mereka juga memiliki perbedaan, yaitu di fungsi dan posisinya. Kalau subjek yaitu yang melakukan kegiatan, sedangkan objek yang dikenai kegiatan oleh subjek. Sampai sini paham ya? Selanjutnya keterangan. Keterangan yaitu bagian dari kalimat yang berfungsi menambah keterangan pada kalimat. Keterangan yaitu macam-macamnya. Pertama ada keterangan waktu, contohnya ada malam hari, siang hari, pagi hari, kemarin, dan sebagainya. Yang kedua ada keterangan tempat, yaitu di pasar, di dapur, di sekolah, dan sebagainya. Keterangan lainnya yaitu berupa keterangan alat, keterangan cara, keterangan tujuan. Namun di sini kita hanya akan membahas dua keterangan ya, yaitu ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Oke, biar afdol kita ke contohnya yuk. Kita simak contohnya. Di sini Ibu ambil contoh SPOK dari teks narasi sejarah masa penjajahan Inggris di Indonesia, yaitu ada Raffles menghapus kerja rodi dan perbudakan di Indonesia. Coba, udah ada yang bisa menebak di manakah letak SPOK-nya? Di sini Raffles sebagai subjek, menghapus sebagai predikat, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh subjek, sedangkan objeknya adalah kerja rodi dan perbudakan, di mana kerja rodi dan perbudakan ini adalah sesuatu yang dikenai oleh subjek sebagai bentuk kegiatannya. Dan di sini di Indonesia yaitu adalah keterangan tempatnya. Contoh yang pertama, paham ya? Nah, untuk lebih memahami lagi kita ambil contoh yang kedua masih dari
teks narasi sejarah masa penjajahan Inggris di Indonesia, yaitu di sini kalimatnya ada Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan. Coba ada yang sudah bisa menebak? Apa jawaban dari SPOK-nya? Ini dia jawabannya. Walaupun Inggris di sini bukan nama orang, tapi Inggris di sini yaitu sebagai subjek karena Inggris yang melakukan kegiatan menguasainya di mana? Yaitu di Pulau Jawa sebagai objek yang dikenai subjek. Di sini keterangannya yaitu ada setelah melakukan penyerangan. Nah, setelah melakukan penyerangan ini disebut sebagai keterangan waktu. Oke, paham ya? Pahaminya, kalian bisa langsung praktekkan dengan tugas yang kedua yaitu pada halaman 25. Kalian kerjakan bagian A dan B. Bagian A, kalian mencari kosakata sulit pada teks narasi sejarah masa penjajahan Inggris di Indonesia di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk tugas bagian B, setelah kalian mengetahui arti kosakata sulit yang kalian cari dari KBBI, selanjutnya buatlah kalimat sederhana menggunakan kosakata sulit tersebut dengan memenuhi pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sampai sini semoga dipahami. Apabila masih ada yang belum paham, silakan tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing dan jangan ditunda tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.